Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Faridza Farhan dari kelas Manajemen Pemasaran 2D. Di sini saya akan menjelaskan analisis market plan dari kopi kapal api. Kopi kapal api merupakan brand lokal asal Indonesia yang berada di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Brand ini diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi yang berdiri pada tahun 1979. Dan pemilik dari brand kopi kapal api ini adalah Go Sulut. Kopi kapal api pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979 yang bertepatan di Jalan Panggung 9 Surabaya. Dan sebagai salah satu pelopor kopi nasional, brand kopi kapal api ini akan terus berusaha dalam berinovasi dari masa ke masa dengan visi dan misi yang menarik. Visinya yaitu menjadi pemimpin pasar produk minuman dan makanan berbasis kopi yang berada di Asia. Strength. Kualitas biji kopi yang stabil sejak awal pembentukannya menjadikan kopi kapal api dipercaya oleh konsumen Indonesia atas konsistensinya terhadap mutu produk. Aroma yang khas dari kopi tubruk menjadi poin utama kopi kapal api. Selain itu, harga yang kompetitif menjadikan kopi ini semakin diminati oleh konsumen Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan akan kenikmatan kopi, konsumen kini mendapatkan pilihan yang beragam, mulai dari kapal api spesial, kapal api spesial mix, kapal api kopi susu, sampai ke produk yang baru saja diluncurkan, kapal api mocha. Weakness. Beberapa konsumen, khususnya anak muda, kurang menyukai kopi yang memiliki ampas seperti kapal api. Khalayak muda cukup meminati kopi saji yang tinggal diminum dalam kemasan. Contohnya Nescafe dalam kemasan kaleng. Sementara kopi kapal api belum memiliki produk dengan bentuk semacam itu dan masih memfokuskan diri pada produk-produk kemasannya. Opportunity. Saat ini dunia persaingan kopi sangat ketat. Kapal api sebagai pelopor kopi instan masih merajai pasar. Kalau mengacu pada Indonesia Consumer Profile tahun 2008, kapal api sulit digeser oleh produk kopi bubuk instan manapun. Kapal api merupakan jalur distribusi di warung-warung sampai supermarket dan pasar tradisional yang tersebar merata di seluruh pelosok tanah air serta menjangkau berbagai kalangan. Jumlahnya lebih banyak daripada produk lain sehingga konsumen cenderung melirik kopi kapal api karena sangat mudah untuk mendapatkannya. Trade. Persaingan produk kopi di Indonesia cukup ketat karena hampir ada 500 perusahaan kopi yang sudah sangat berkembang baik di lokal maupun nasional. Banyaknya media baru dan tingginya promosi kompetitor harus diwaspadai karena target market yang masih luas bisa saja diambil oleh kompetitor. Tujuan pemasaran. Tujuan utama dari kopi kapal api adalah menjadikan produknya sebagai produk kopi nomor 1 terdepan dan dapat mendominasi pasar di Indonesia, dan juga menaikkan citra serta mempertahankan posisi kopi kapal api sebagai market leader. Strategi pemasaran. Perkenalan bisnis. Di Indonesia, kopi sangat terkenal. Peminat kopi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya orang dewasa, remaja, dan anak-anak pun sudah ada yang menjadi penggemar setia kopi, apalagi kopi kapal api. Bagaimana tidak, usia dari kopi kapal api ini terhitung dari saat produk ini masih dipasarkan dengan sepeda ontel sudah mencapai 99 tahun. Dengan rasa kopi yang khas,
melihat hal ini, kopi kapal api memang layak disebut sebagai kopi legendaris di Indonesia. Strategi penjualan atau pendistribusian. Strategi penjualan atau pendistribusian dengan menempatkan produk kopi kapal api di toko-toko kecil, warung, pasar swalayan, dan agen-agen. Menciptakan inovasi. Dengan seiring perkembangan zaman, kopi kapal api banyak mengeluarkan inovasi rasa dari berbagai kopinya. Di antaranya itu ada ABC Fresco, bernama kapal api Fresco, kapal api Grande, Excelso, Good Day, dan yang paling terbaru sekarang permen kapal api. Media pemasaran. Kopi kapal api memperkenalkan produknya di beberapa media, di antaranya TV, majalah, poster, dan selain itu kopi kapal api melakukan promosi di berbagai media sosial seperti di Instagram, Twitter, dan Facebook. Analisis target pasar dan analisis STP produk kopi kapal api. 1. Segmentasi produk kopi kapal api. Kopi kapal api merupakan produk unggulan dari PT Santos Jaya Abadi. Kopi kapal api mempunyai banyak varian seperti white coffee, java latte, mocha, dan lain-lain. Dengan harga yang terjangkau dan tren minum kopi di kalangan masyarakat, serta cocok dengan lidah masyarakat Indonesia, produk ini akan banyak digemari pelanggan, apalagi produk ini dikemas dalam bentuk yang unik dan menarik. A. Segmentasi demografis. Produk kopi kapal api ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, laki-laki maupun perempuan, karena kopi kapal api aman dikonsumsi berbagai kalangan. B. Segmentasi geografis. Produk kopi kapal api sangat cocok untuk berbagai iklim. Kopi kapal api bisa diminum dingin saat musim kemarau atau cuaca sedang panas, atau diminum hangat panas saat musim hujan atau cuaca dingin. Segmentasi psikologis. Produk kopi kapal api sangat cocok untuk semua kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Hal ini dikarenakan produk kopi kapal api harganya yang sangat terjangkau. 2. Targeting produk kopi kapal api. Kopi kapal api menargetkan kepada seluruh masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dewasa, terutama bagi masyarakat yang gemar minum kopi. Target pasar dari kopi kapal api tidak membeda-bedakan berdasarkan golongan ekonomi dan usia karena harganya yang sangat terjangkau. 3. Positioning kopi kapal api. Produk kopi kapal api sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga lokasi pembelian telah tersebar luas di seluruh Indonesia dan selalu dekat dengan konsumen. Harganya yang murah sehingga tidak memberatkan pengeluaran sehari-hari. Salah satu strategi pemasaran kopi kapal api dalam positioning yaitu dengan menciptakan slogan "Kapal api jelas lebih enak". Dengan demikian, konsumen akan berpikir rasa dan aroma kopi kapal api yang khas dan tidak bisa ditiru oleh merek lain. Saya Adis Pratama. Di sini saya akan melanjutkan tentang market plan kopi kapal api. Di sini saya akan bacakan tentang strategi kompetitif. Kapal api bisa sesukses seperti sekarang karena 3 komitmen yang dipakai, yaitu inovasi terhadap produknya, lalu komunikasi dan rekrutmen terhadap kualitas SDM. Langkah selanjutnya membidik segmen usia
dari 20 sampai 35 tahun dan menyasar kelas A sampai C. Tetapi khusus lagi ingin membidik kelas A dan B dengan mengeluarkan produk premium yang kemasannya menggunakan kotak. Selain itu juga nama kopi kapal api sudah melegenda di Indonesia. Dengan itu produk kapal api tidak mudah digantikan oleh pesaingnya. Lalu taktik implementasinya dari yang pertama yaitu produk. Dikarenakan mutu yang selalu terkendali, produk tersebut disambut secara antusias oleh pasar. Pada saat itu, pasar di Indonesia belum pernah mendapatkan pilihan kopi dengan kualitas sebaik kapal api. Ramuan istimewa kapal api menawarkan kualitas yang terbaik, rasa yang mantap, aroma yang memikat. Untuk memenuhi kebutuhan akan kenikmatan kopi, konsumen kini mendapatkan pilihan yang beragam, mulai dari kapal api spesial, lalu ada kapal api spesial mix, lalu ada kopi kapal api susu, sampai ke produk yang baru saja diluncurkan yaitu kapal api mocha. Lalu dari segi implementasi harga atau price, dari segi harga, kopi kapal api grade saset 25 gram yaitu dengan harga 900 perak. Ini merupakan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat luas sehingga mampu bersaing dengan kompetitornya. Lalu distribusi flash, jalur distribusi yang digunakan oleh PT Santos Abadi Jaya untuk memasarkan kopi kapal api sampai ke warung dan supermarket untuk mempermudah konsumen mendapatkan dan tersedia dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu promosi. Spesialisasi produk yang ditawarkan merupakan kunci dan strategi PT Santos Jaya Abadi untuk membidik pasar sehingga tetap melekat dengan lidah konsumen. Kopi kapal api yang diklaim menggunakan 100% biji pilihan dan tanpa campuran mampu mempertahankan konsumennya sejak awal berproduksi hingga sekarang. Hal itulah yang memicu rasa optimisme marketing manajemen PT Santos Jaya Abadi, yaitu Soegiono, bahwa produk kopi tubruk yang diproduksi oleh perusahaan mampu bersaing dengan produk lainnya. Menurut dia, keunikan rasa dari biji yang diolah membuat kopi tubruk hingga saat ini masih tetap bertahan di tengah persaingan dengan kopi instan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu evaluasinya. Kopi kapal api harus selalu memperhatikan kompetitor yang lainnya. Kopi kapal api harus tetap melakukan inovasi dari produk dan selalu menarik dan menjaga konsumen melalui promosinya. Sehingga jika ada ancaman dari produk pesaing, kopi kapal api tetap dapat mempertahankan posisinya. Komunikasi pemasaran menjadi sangat penting karena masing-masing pesaing akan terus melakukan inovasi, bahkan saling memberikan keuntungan dalam rangka menaikkan pangsa pasar kopi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang marketing plan kopi kapal api. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.